Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Mukjizat. Program Mukjizat adalah sebuah program rohani yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya saudara semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat terakhir pada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di situ terlihat jelas bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, dan Dia menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Dan untuk selanjutnya Ia mengutus kita. Ia mengutus kita sebagai pembawa berita kabar baik dari Tuhan terhadap manusia dan tujuannya kepada dunia ini. Sungguh Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Jadi firman Tuhan berkata, konsep Allah dah supaya Anda suami istri, anak-anak, cucu selamat. Maka bahasa aslinya bahasa Inggris Anda disediakan mansion atau kastil di surga. Artinya rumah besar. Karena apa? Keselamatan menyangkut Anda suami istri, anak sampai cucu. Maka perhatikan bahwa ayat ini gambarkan apa? Misalkan kita baca di sini, gambarkan bagaimana Anda agar suami istri, anak cucu selamat. Kita baca Yesaya 48, 17-19. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikian. Jadi perhatikan bagaimana agar Anda suami istri, anak-anak, cucu selamat. Maka punya syarat, yaitu misalkan yang pertama, yaitu dikatakan apa? Bahwa Anda hidup suci, hidup kudus. Jadi agar para bapak ibu punya target, anak selamat, mantu selamat, cucu selamat. Maka sebutkan apa? Syarat dasar pertama, kita hidup suci. Sekali lagi, Alkitab itu ngajar tegas, perbuatan kita melekat. Yaitu apa? Akhir zaman bangkit, maka dituntut perbuatan Anda. Perbuatanmu melekat. Baik dikatakan di kitab Wahyu 14, baik kitab Wahyu 20, kebangkitan nyangkut perbuatannya. Artinya apa? Mari jaga hidup, junjung perintah Tuhan. Maka itulah sekali lagi, hati-hati perbuatan kita. Anda berjuang, dosamu terhapus, berjuang agar Anda hidup yang suci, tidak zina, cabul, tidak curi, tidak nipu. Maka perhatikan apa? Termasuk hidup yang suci, jaga hidupmu. Karena kenapa harus hidup suci? Perbuatan kita melakukan. Yang kedua, maka kalau Anda tahu bahwa Anda harus suci, maka dikatakan berbagai orang suci hatinya melihat Allah. Kemudian yang disebutkan apa? Agar Anda katakanlah diberkati murah hati. Jadi disebutkan apa? Bahwa apa?
Berkatnya itu kalau Anda saya di kerajaan surga, maka hidup baik. Kalau Anda hidup baik, maka disebutkan apa? Anda berkatnya seperti gelombang laut, yaitu selalu naik, selalu naik. Iman itu. Maka disebut apa? Yaitu agar Anda apa? Agar Anda hidupmu di bumi seperti surga. Maka itu ada dua Pak kami yang nyebutnya apa? Mari hidup kita di bumi surga. Maka itulah kalau Anda hidupmu yaitu apa? Dikatakan apa? Termasuk artinya Anda panjang umur, gak sakit-sakitan. Maka Alkitab mengajar bahwa ternyata perlu kuasa. Saranya perlu kuasa penyerapan. Seperti Alkitab ngajar, ada kuasa minyak urapan, anggur berjaman suci. Minyak itu dihancurkan. Anggur dihancurkan artinya martir. Hanya seorang martir, maka kita baca di sini yaitu Yesaya 65 17 sampai 20. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi orang junjung berita Tuhan, yaitu bisa kenal, bisa selamat, Anda suami istri, anak sampai cucu. Maka agar Anda umur panjang, lihat cucumu. Yang utama Anda di surga bersama anak cucu. Ternyata apa? Yaitu bahwa ayat ini menggambarkan tentang kuasa penyerapan dan perjamuan suci. Saya diperintah Tuhan mengembalikan ayat di mana perjamuan itu penuh kuasa. Buktinya apa? Anak bayi lahir, kantong mayat bisa bangkit dengan satu put. Artinya betapa kuasa. Dunia belum pernah ada. Demikian juga yaitu minyak ini sudah enggak terhitung bayi-bayi di kandungan mati bangkit, sudah saksikan berkali-kali di TV. Maka perhatikan apa? Bahwa ternyata orang perlu untuk sampai anak cucu, bahkan umur 100 tahun, ternyata perlu dikembalikan kuasa minyak anggur. Maka T11 selalu promosikan tugas saya mengembalikan minyak urapan dan anggur. Disebutkan Alkitab, kalau Anda ada minyak anggur, umurmu panjang. Hidupnya kenyang, ayat firman Tuhan. Jadi kuasa itu dibalik minyak dan anggur. Jadi kalau seorang martir, sekali hanya martir. Karena saksi Allah itu minyak urapan. Kalau nggak punya urapan, nggak bisa mengatakan minyak urapan. Alkitab yang ngomong di Wahyu 11. Demikian juga anggur. Yesus dipers, saya menumpahkan darah. Maka bayi bisa bangkit dengan satu pot. Sudah disaksi di TV. Yaitu saksikan Ibu Dorcas, cucunya kantong mayat pakai ditetesi. Dia punya iman bangkit. Artinya apa? Ternyata apa? Betapa penting zaman akhir. Setan kalau lihat satu potnya, setan takut. Maka ada minyak di keningmu, setan takut. Jadi ternyata apa? Bahwa kalau orang ada minyak anggur, disebutkan apa? Nggak akan ada bayi mati. Maka buktinya Anda boleh tanya Bu Dorcas. Yaitu cucunya meninggal. Kantong mayat dibangkitkan. Jadi betapa kuasanya. Maka itu perlu korban. Orang korban itu mujizatnya besar. Dikasih kuasa. Kenapa? Karena tidak mementingkan pribadi. Saya tidak pernah mementingkan hidup sebisa. Saya ingin korban untuk sesama. Dan sekarang saya dibantu korban untuk kerajaan surga. Saya tidak pernah duniawi. Secara hidup saya tidak pernah duniawi. Tapi saya percaya saya berhasil apa yang saya pegang, saya injak. Jadi perhatikan apa? Ternyata apa? Untuk agar bayimu tidak mati, maka Anda perlu minyak dan anggur. Maka perhatikan apa?
sejarah dunia belum pernah membangkitkan bayi. Tadi pernah membangkitkan bayi. Maka disebutkan apa? Maka Anda disebutkan apa? Umur panjang. Umur panjang yaitu digambarkan apa? Di umur panjang digambarkan bahwa apa? 100 tahun dianggap muda. Jadi 100 tahun lebih dari itu. Maka kalau orang dikatakan bahwa kalau mati 100 tahun dianggap kena kutuk. Jadi kalau ada menyarapan anggur dan saya dapat buktikan bisa umur panjang, hidup, kenyang, dan masuk surga. Alkitab yang ngomong bukan saya. Setiap orang di mimbar hanya satu. Nyerukan Anda hidup baik, nyerukan tidak dosa, nyerukan cerdasan surga, nyerukan agar keluargamu semua selamat. Saya Hilda dan suami saya Surya. Kami mengalami mujizat yang luar biasa. Pada tanggal 12 April yang lalu, usia kehamilan saya 34 minggu. Tapi saya divonis dokter, bayi saya tidak berkembang karena beratnya hanya 1,3 kilo. Dan harus dikeluarkan dalam 3 hari, karena kalau tidak dikeluarkan 1 minggu paling lama janin bisa meninggal karena tidak berkembang. Nah setelah itu terjadi hari Sabtu tanggal 12 April. Tanggal 13 April saya ke Tiberias Nias untuk bertemu Pak Pariaji. Lalu didoakan dengan urapan 5 pot saya dikasih suruh minum setiap hari. 5 pot dan perjamuan kudus. Pak Pariaji menubuatkan bayinya tidak akan mati, sehat, lahir sempurna, dan berat badan bisa 2 kali lipat. Puji Tuhan. Saya tidak mau, saya dalam keadaan putus asa waktu itu kan saya ke gereja Tiberias. Akhirnya beberapa dokter saya coba second opinion, datang mereka semua angkat tangan. Tidak mau, artinya kalau tidak mau dikeluarkan ya sudah, bayi tunggu aja bayi mati gitu. Nah akhirnya setelah saya dapat nubuatan dari Pak Pariaji, kami langsung suami istri beriman, kita tidak mau dikeluarkan bayinya biar tunggu sampai 38 minggu usia melahirkan normal. Tapi vonisnya memang mati gitu ya, dalam waktu 3 hari sampai seminggu. Iya, paling lama seminggu. Paling lama seminggu, makanya dokternya bilang 3 hari buru-buru dikeluarin aja, langsung masuk NICU itu gitu. Sebenarnya saya juga tidak tahu hasil USG itu, saya tidak tahu ini sampai sedemikian parah. Kalau nggak Pak Dokter yang tadi, Pak Dokter ada kasih penjelasan dari 4 dokter, semua menyatakan hal yang sama. Ini bayi pasti mati, cepat dikeluarkan aja kalau mau hidup, tapi itu juga masih 50-50, masih belum tahu. Nah di NICU itu ya coba aja bertahan, nanti akan diperiksa jantungnya semua. Kalau misalnya, ya saya pikir, ya saya beriman kita di gereja Tiberias yang pun berkuasa, saya bilang saya nggak mau dikeluarkan bayinya, apapun yang terjadi. Nah, tapi puji Tuhan setelah 38 minggu itu saya dapat lahir, bayinya sempurna, sempat diobservasi dan bahkan tidak masuk inkubator sama sekali. Gitu. Jangankan NICU, inkubator aja tidak. Gitu. Itu akibatnya? Lahirnya 2,4 kilo Pak. 2,4 kilo. 2,4 kilo. Ya, jadi itu. Setelah di USG 4 dimensi ternyata ada beberapa kelainan yang menghambat pertumbuhan dari bayi ini. Dan waktu itu diputuskan harus segera diterminasi supaya diberikan support lewat perawatan di NICU. Dan kalau dia tidak dilakukan tindakan vonis dokter itu kemungkinan besar dalam 1 minggu itu bisa meninggal. Waktu Bapak kasih 5 pot minyak urapan, Bapak Pariaji, di situ saya yakin, saya percaya bahwa apa yang dikatakan Bapak Gembala Sidang kita itu pasti digenapi. Satu hal yang saya itu yang benar-benar saya imani bahwa itu pasti terjadi dan hasilnya terjadi. Kami bersyukur kami ada di gereja, kami di gereja Tiberias yang penuh kuasa, penuh mujizat. Meskipun vonisnya dokter mati, tapi anak saya bisa hidup.
tepat pas saat kehamilan sudah ini cukup umurnya. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Pak, Tuhan berkati. Ya, lanjut ya. Wilda, Tuhan berkati ya. Alkitab mengajar apa? Tadi saya sebutkan ada minyak anggur, Anda yaitu apa? Bisa kenyang, umur panjang, dan masuk surga. Baik, kita baca di sini yaitu di dalam Mazmur 91, 15, 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian. Jadi ayat ini analog daripada apa? Mika 6. Maka Mika 6 digambarkan apa? Kalau ada minyak saudara, puluhan ribu kali, maka sebutkan Anda, yaitu bisa digambarkan selamat surga. Juga digambarkan tentang anggur, maka masuk surga. Maka minyak itu bisa berkali-kali, puluhan ribu kali. Maka juga anggur bisa ribuan kali. Maka ayat itu menggambarkan apa? Bapak, kalau ada minyak anggur, digambarkan apa? Digambarkan bahwa disebutkan kalau Anda digambar apa? Anda yaitu dilindungi, diluputkan dari bahaya. Jadi digambarkan Anda dilindungi, luput dari bahaya. Maka Anda, anakmu di mana melangkah, itu tetes minyak urapan, setan takut. Anda minyak anggur dikatakan Anda tidak dirusakkan. Setan takut dengan konsep Allah. Anda minyak anggur, bayi tidak mati. Anda tidak mati muda, setan takut, setan takut. Bahkan saya pernah pada Anda bahwa orang demikian banyak bersaksi, yaitu setan takut minyak urapan, termasuk anggur. Jadi perhatikan apa? Bahwa disebutkan apa? Bahwa dikatakan yaitu bahwa Anda dengan perjamuan ini, umur Anda bisa, misalkan digambarkan Alkitab, bisa 100 tahun lebih, maka juga panjang umur. Bahkan disebutkan Anda kenyang. Saya sebenarnya nggak berani menyebutkan bahwa perjamuan itu Anda, misalkan lebih roti mana itu, majikan. Saya pernah nolak, menjabarkan itu. Sampai ditekan Tuhan, yaitu apa? Tentang apa? Tentang bahwa kalau Anda itu bisa jadi majikan. Saya tolak, Tuhan, saya tidak bisa. Yang bulu-bulu atau kenyang. Tapi Alkitab yang mengatakan terpaksa saya sampaikan. Maka Anda punya iman kenyang, gak sakit miskin, maka Anda percaya bahwa katakanlah dengan minyak ini saya dapat mengatakan orang-orang si Pak Suwono, saya bebas resesi, atau dengan pot ini bayi bangkit dengan satu pot minyak ini. Yaitu saya berkati pintu gerbang yang utang puluhan juta, kamu lunas bulan ini. Padahal dia nggak bisa bayar utang. Saya bisa mengatakan kalau kamu lunas dan betul-betul lunas. Jadi mari kita, Anda beli dua. Tuhan, apa benar minyak urapan Anda kuasa? Maka sekali hati-hati bahwa Anda di mana melangkah ada minyak anggur, Anda tidak akan ke setan. Setan lari. Demikian juga di mana melangkah agar Anda dijaga malaikat, agar Anda bersama keluargamu punya malaikat. Anda pada surga. Dua saya, Anda harus berjuang masuk kerajaan surga. Kita tolak setan bawa orang cari, setan bawa orang neraka. Kita tolak neraka. Anda bisa dua, Tuhan, saya ingin ke surga. Apa benar engkau yang punya surga? Aku yang ke surga, Tuhan yang makasih. Kita tolak setan itu yang bawa neraka, tapi Anda cari kerajaan surga. Maka malaikat jemput Anda lewat. Kita tolak setan-setan rojat yang bawa neraka, kita hancurkan. Amin. Mari kita doa. Siapapun yang perhatikan acara ini, agar mereka diberkati. Kami ingin nangis orang sakit agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Berkati mereka sehat sempurna, tidak gagal, tidak sakit, tidak nganggur. Kami berdoa yang kedua, yaitu bagi bangsa kami, agar diberkati bangsa kami yang makmur, yang damai, yang sukacita, agar bangsa kami tetap berpegang pada
yaitu Pancasilais, nasionalis, agar hidup yang damai sukacita. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan di Esdra 6:10, bahwa doakan kaisarmu, pemimpinmu, bahkan keluarganya. Maka kami doa para pemimpin bangsa kami, beri kuasa untuk memimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa agar siapapun yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Kami doa agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar mereka juga jauhkan dari setan kuasa gelap. Dan kami doa mereka selamat surga. Dan kami doa agar mereka bersama keluarganya akan masuk surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah berdoa bersama. Imani saudara sekalian, doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda yang sakit sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam kuasa kegelapan sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam masalah sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di layar TV saudara tertera nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Sehari dalam 24 jam Anda dapat dilayani. Saudara, marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah dan hidup sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Sekian program Mukjizat ini, sampai jumpa pada program Mukjizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah mati bagiku, hapus dosa